Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Stikom PGRI Banyuwangi yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan dalam pertemuan ke-12. Kita hari ini akan membahas tentang fasi logik. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Salam hangat dan tetap semangat. Mari kita mulai. Pertemuan ke-12 fasi logik. Definisi, himpunan fasi, fungsi keanggotaan, dan operasi logika. Definisi logika fasi adalah peningkatan dari logika Boylan yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak. Logika fasi menggantikan kebenaran Boylan dengan tingkat kebenaran. Logika fasi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabu-abuan, dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fasi dan teori kemungkinan. Fasi diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Sadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Alasan digunakannya logika fasi. Yang pertama, konsep logika fasi mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fasi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fasi sangat fleksibel. Logika fasi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fasi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. Logika fasi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fasi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fasi didasarkan pada bahasa alami. Contoh aplikasi dahulu yang menggunakan logika fasi. Pada tahun 1990, pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fasi di Jepang. Namanya Matsushita Electric Industrial Company. Sistem fasi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Maksudnya gini, input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air, dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Semakin kotor, maka sinar yang sampai semakin redup. Di samping itu, sistem juga dapat menentukan jenis kotoran, daki atau minyak. Transmisi yang selanjutnya aplikasinya transmisi otomatis pada mobil. Mobil Nissan telah menggunakan sistem fasi pada transmisi otomatis dan mampu menghemat bensin antara 12-17%. Dalam ilmu kedokteran dan biologi, seperti sistem diagnosis yang didasarkan pada logika fasi, penelitian kanker, manipulasi peralatan prostetik yang didasarkan pada logika fasi, dan lain-lain. Kemudian ilmu lingkungan seperti kendali kualitas air, prediksi cuaca, dan sebagainya. Teknik perancangan jaringan komputer, prediksi adanya gempa bumi, dan lain-lain bisa menggunakan logika fasi. Selanjutnya, himpunan fasi. Himpunan fasi ini gini. Pada himpunan tegas atau group set, nilai keanggotaan suatu item atau item X dalam suatu himpunan A ditulis mu A. X memiliki dua kemungkinan. Yang satu, artinya X adalah anggota A. 0 artinya X bukan anggota A. Contoh, diketahui
Ini himpunan suatu semesta ya, S ya. S itu mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adalah semesta pembicaraan. A mempunyai anggota 1, 2, 3. B anggotanya 3, 4, dan 5. Maka nilai keanggotaan 2 pada A mu A2 sama dengan 1, karena 2 di sini adalah anggota dari A. Ini ya. Ini himpunan keseluruhan semestanya. S itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam S itu ada A dan B. Anggotanya S adalah 1, 2, dan 3. Anggotanya B 3, 4, dan 5. Kemudian nilai keanggotaan ini kalau himpunan tegas skrip bukan fasin ya. 2 keanggotaan 2 pada A mu A2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 ini jelas anggota dari A. Nilai keanggotaan 4 pada mu A4 sama dengan 0. Lihat, 4. Apakah 4 ini anggota 0? Bukan, ya kan? Nilai keanggotaan 2 pada B. Apa jawabannya kira-kira ini? 0 apa 1? 2 pada B, ini lihat. Jawabannya adalah 0. Karena B tidak mempunyai anggota 2. Nilai keanggotaan 5 pada B. Jawabannya adalah 1. Tegas ya, 1 dan 0 gitu. Selanjutnya, contoh jika ini menggunakan fasi. Jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas, sebaliknya disebut tidak panas. Kasusnya, suhu lebih tinggi, berarti suhu sama dengan 100 derajat Fahrenheit, maka dia dikatakan panas, karena kan lebih tinggi. Suhu 80,1 derajat Fahrenheit, maka dikatakan panas, karena lebih tinggi. Suhu 79,9 derajat Fahrenheit, maka dikatakan tidak panas karena di bawah 80. Suhu 50 derajat Fahrenheit dikatakan tidak panas karena di bawah 80 derajat. Ini masih anggota himpunan tegas ini ya, bukan fasi ini. If suhu lebih dari sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka dikatakan disebut panas. If suhu kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Ya, jadi di sini himpunannya ini 80. Ini temperaturnya ke sini ya. Ini 0 dan 1. Jika dia di atas 80, ini ya, maka dia dikatakan 1. Hot, ini panas ya. Jika 80, maka dia dikatakan 0. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat, ya kan? Misalkan kamu ditanya, sekarang suhunya panas atau dingin? Ya biasa saja, lumayan, kurang panas, itu kan tidak bisa didefinisikan. Kalau menggunakan fasi itu masih bisa. Kemudian di sini contoh selanjutnya, misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda, umur kurang dari 35 itu dikatakan muda. Umur lebih dari sama dengan 35, kurang dari sama dengan 55, itu dikatakan parubaya. Umur lebih dari 55 itu dikatakan tua. Ini kurvanya, kurva keanggotaannya. Ya, ini ya. Jika dia kurang dari ini, kurang dari 35, maka dia dikatakan muda. Kurang dari 35, di sini 35 ya. Itu dia dikatakan muda di sini nih. Berarti 10, 20, 30, 34 itu dikatakan muda. Dikatakan parubaya di sini antara 35 sampai 55, lebih dari sama dengan 35,
kurang dari sama dengan 55 ya. Ini fungsi keanggotaan Kripps atau tegas. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda karena kurang dari 35. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Nah, kan tidak jelas ini ya. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Di sini karena dia kurang dari sama dengan 35. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. Nah, ini kan kebingungan kalau kita menggunakan variabel tegas. Maka di sini dibutuhkan sebuah fasi atau keabu-abuan, ketidakpastian fasi itu. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Kripps atau himpunan tegas tadi ya untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang signifikan. Yang seperti tadi, umur 35 tahun itu dikatakan 35 tahun kurang 1 hari, dikatakan muda atau tidak muda atau parubaya, kan sangat tidak adil. Makanya himpunan fasi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam 2 kategori yang berbeda, muda dan parubaya, atau parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensi dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Gambar berikut menunjukkan himpunan fasi untuk variabel umur. Jadi di sini kita buat kurva fasinya muda, parubaya, dan tua. Ini muda menurun ya. Jadi di sini. Jadi ketika ini ada usia 40, ini dia dikatakan muda atau parubaya. Ditarik garis ke atas. Tarik garis ke atas. Nah, di sini menyentuh garis turun muda di sini ya. Dicari, dihitung derajat keanggotaannya 0,25. Tarik menyentuh garis parubaya, menyentuh 0,5. Jadi dia ini kemudian ini dihitung dengan algoritma fasi, dia ini cenderung ke muda atau ke parubaya. Dari situ di sini kan bisa dikatakan. Jadi kalau menggunakan fasi, seseorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, parubaya dan tua. Tapi nanti ini ada hitungannya lagi untuk lebih menguatkan atau memastikan dia itu masuk kategori yang mana. Apabila X nilai keanggotaan fasi mu X A sama dengan 0, berarti X tidak menjadi anggota himpunan A, ya kan tadi ya. Demikian pula apabila X memiliki nilai keanggotaan fasi mu X sama dengan 1, berarti X menjadi anggota penuh himpunan A. Maksudnya di sini, jika X itu ini ya, nilai X-nya ini ya, nilai ini ya, memiliki keanggotaan fasi mu A-nya sama dengan 0, berarti X tidak menjadi anggota himpunan A. Jika di sini 0, berarti ini bukan anggota dari salah satu himpunan ini, muda atau parubaya atau tua. Ya kan? Demikian pula apabila X dengan nilai keanggotaan fasi sama mu A X sama dengan 1, berarti X menjadi anggota penuh himpunan A. Jika 1, dia ini menjadi himpunan penuh. Penuhnya siapa? Tergantung garis ininya. Kalau dia di sini pas adanya di 45, berarti dia ini penuh parubaya, parubaya penuh ini. 65 berarti dia sudah jelas dikatakan tua. Tapi kalau di sini menyentuh 2 garis, maka dia harus dihitung dulu. Selanjutnya, atribut himpunan fasi, membership function himpunan fasi, variabel fasi ya. Variabel dalam suatu sistem fasi, contoh berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan fasi atau fasi set, himpunan fasi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fasi. Contoh, variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fasi, yaitu panas, hangat,
dingin. Variabel nilai terbagi menjadi tinggi, sedang, rendah. Jadi rentangannya ini ya. Himpunan fasi memiliki dua atribut, yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dan dingin. Numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17. Jadi variabelnya itu diukur ada berapa nilainya. Himpunan semesta, keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fasi. Contoh, semesta untuk variabel berat badan. Berat badan itu ada berapa sih? 1 kilo, 2 kilo, 30 kilo, sampai ya terserah berapa. Semesta untuk variabel suhu kan 0 sampai maksimal suhu berapa? 100 derajat mungkin, 120 derajat, atau Fahrenheit, atau Celsius, atau apa satuannya. Domain himpunan fasi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fasi. Contohnya, dingin himpunannya 0 sampai 60 rentangannya, hangat 50 sampai 80, panas lebih dari 80. Itu himpunan keanggotaan. Ini ya, contohnya ya. Himpunan fasi, variabel temperatur terbagi menjadi 5 himpunan fasi, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Temperatur dingin itu nilainya 0 sampai 15. Jika dia berada pada rentangan sini, sudah dipastikan dia itu dingin. Ya, karena dia menyentuh angka 1, berarti menjadi keanggotaannya adalah mu dingin 1, mu dingin 10, X-nya ini 10, maka dia katakan dingin. Ya. Tapi dia bila berada di rentangan 13, ini tidak bisa dikatakan dingin, tidak bisa dikatakan sejuk. Kenapa? Tergantung dari perhitungannya di sini. Karena kalau ini ditarik 2 garis, dari garis lurus dari sini 12 ini, kok 12? 17 ya, 17 di sini 17, tarik garis ke atas, di atas dia menyentuh sejuk juga menyentuh dingin. Jadi dihitung nilai derajat keanggotaannya, nanti ada perhitungannya. Tapi di pertemuan selanjutnya untuk perhitungan. Sama, misalkan di sini ada nilai rentangan 22 di sini atau 23 di sini, pas tengah. Maka di sini akan dihitung nanti derajat keanggotaannya. Dia lebih dikatakan ke sejuk atau ke normal. Oke ya, jadi fasi itu ketidakpastian. Tapi karena ketidakpastian itu menghasilkan sebuah nilai yang benar-benar akurat. Nah, terima kasih. Untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.